bisa pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah teman-teman, kita hampir menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga seluruh amalan kita di bulan mulia ini Allah terima dan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sisi lain tentu ada rasa sedih karena bulan mulia ini hendak meninggalkan kita, dan kita juga tidak pernah tahu apakah kita akan berjumpa lagi ataukah tidak dengan bulan mulia ini. Untuk itu, selagi masih ada waktu beberapa hari lagi, ayo kita tingkatkan dan optimalkan ibadah kita di bulan mulia ini dengan baik ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum menghatamkan Al-Quran, ayo kita lebih semangat lagi untuk menghatamkan tilawah Al-Qurannya. Bagi yang belum optimal dalam bersedekah, ayo kita optimalkan dalam berinfak. Juga kita syukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik teman-teman, alhamdulillah kita berjumpa lagi bersama Miss Nurul. Nah, kali ini Miss akan memperkenalkan sosok sahabat Rasulullah yang lainnya. Dan kali ini juga sosok yang akan Miss perkenalkan bukanlah sosok sahabat dari kalangan laki-laki, melainkan Miss akan memperkenalkan sosok sahabiah atau sahabat Rasulullah dari kalangan perempuan. Nah, kenapa ya kita bahas sahabiah? Nah, supaya bagi teman-teman nih yang perempuan memiliki contoh atau qudwah untuk kita mencontoh gitu ya, untuk kita contoh dari kalangan perempuan yang berada di dekat Rasulullah. Karena memang kebanyakan yang kita kenal dari para sahabatnya Rasul itu mungkin hanya dari kalangannya laki-laki. Padahal teman-teman banyak sekali gitu ya perempuan gitu ya, para sahabat Rasulullah yang dari kalangan perempuan di zaman itu yang bisa kita contoh perilakunya. Nah, baik. Kembali lagi ya, jadi kita akan membahas sahabiah. Kira-kira siapa ya sahabiah yang akan kita bahas? Oke, Miss sedikit ya perkenalkan dulu. Yang akan Miss perkenalkan kali ini adalah sosok sahabat Rasulullah dari kalangan perempuan. Beliau juga merupakan sosok yang terhormat, sosok yang mulia, juga sosok yang sangat kaya raya. Selain itu, beliau juga merupakan istrinya Rasulullah. Beliau juga memiliki nasab yang termulia, dari suku juga yang termulia, juga memiliki status sosial juga yang mulia. Juga beliau juga memiliki karakter yang sangat mulia. Di sisi lain, beliau juga adalah satu-satunya istri Rasul yang memiliki nasabnya tersambung dengan Rasulullah. Nah, sosok ini juga dapat kita kenal dengan sebutannya Ummul Mukminin atau ibunya orang-orang mukmin. Nah, sampai di sini kira-kira adakah teman-teman yang sudah tahu siapakah sosok ini? Oke, bagi yang sudah tahu gitu ya, boleh banget gitu ya teman-teman tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, ayo kita tebak. Jadi siapa sosok ini? Ya, betul. Beliau adalah yang bernama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Nah, beliau merupakan istri pertamanya Rasulullah. Selain itu pun, beliau juga merupakan satu-satunya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki nasab yang tersambung langsung dengan Rasulullah. Nah, beliau juga adalah sosok istri yang mendapatkan salam dari siapa? Dari Allah dan juga malaikat. Masya Allah, luar biasa bukan? Sungguh sangat luar biasa. Siapa coba yang tidak ingin mendapatkan kemuliaan seperti itu? Namun tidak dapat dipungkiri ya teman-teman, memang istri Nabi yang lain pun gitu ya sangat luar biasa. Dan kita tidak boleh membedakan di antara istri-istri Rasul, karena semua istri Rasul itu akan bersama Rasulullah di surga kelak. Akan tetapi
Kali ini Miss hanya akan membahas tentang salah satu istri Rasulullah. Tadi siapa? Sosok Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Nah, jadi Sayyidah Khadijah binti Khuwailid ini merupakan tadi ya, beliau adalah istri pertamanya Rasulullah. Beliau juga berasal dari kalangan yang terpandang, suku yang termulia, dan juga memiliki nasab yang termulia. Selain itu juga beliau memiliki status sosial yang mulia, juga memiliki karakter yang mulia. Nah, selain itu pun Sayyidah Khadijah ini memiliki nasab atau keturunan yang tadi ya, yang menyambung nasabnya kepada Rasulullah. Apakah betul gitu ya? Beliau ini memiliki nasab yang tersambung dengan Rasul? Oke, Miss jelaskan sedikit gitu ya. Jadi nasabnya Khadijah ini seperti ini ya teman-teman. Jadi Khadijah binti Khuwailid, Khuwailid bin Asad, bin Abdul Uzza, bin Qusay, dan seterusnya. Nah, sedangkan Rasulullah memiliki nasab seperti ini. Rasulullah Nabi Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muthalib, bin Hisham, bin Abdul Manaf, dan juga bin Qusay. Nah, jadi bertemu ya nasabnya sama-sama dari keturunannya Qusay. Masya Allah. Nah, tahukah teman-teman, Ummul Mukminin ini juga gitu ya, memiliki karakter yang memang sedari kecil gitu ya, atau sejak beliau kecil itu beliau itu memang tumbuh dari keluarga yang terhormat, juga keluarga yang terjaga, juga keluarga yang termulia. Kenapa? Karena ayahnya Sayyidah Khadijah ini merupakan orang-orang yang keturunan yang kaya gitu ya. Beliau ini ayahnya ini sangat kaya raya di Mekah saat itu gitu ya. Selain itu pun ayahnya Khadijah ini juga adalah orang yang sangat dihormati gitu ya. Dan juga beliau adalah orang yang sangat dermawan. Jadi beliau juga termasuk orang yang menjaga diri dari apa? Dari tradisi yang menyimpang gitu ya, tradisi jahiliyah yang menyimpang. Nah, jadi tradisi yang menyimpang itu contohnya ya, pertama di zaman jahiliyah itu kan orang-orang sering ya saat itu gitu ya mengubur anak perempuan hidup-hidup. Karena saat itu di kota Mekah memang memiliki tradisi yang seperti itu. Nah, ketika ada yang melahirkan anak perempuan, maka bayi itu pasti gitu ya akan dikubur hidup-hidup. Nah, lalu kapan ya Sayyidah Khadijah ini dilahirkan? Adakah teman-teman yang tahu? Oke, teman-teman. Jadi Sayyidah Khadijah ini gitu ya, menurut beberapa sumber gitu ya, beliau memang dilahirkan di tahun 555 Masehi. Nah, jadi ini gampang ya dihafalkannya, yaitu apa? 555 gitu ya, angka 55. Nah, itu adalah tahun di mana Siti Khadijah ini dilahirkan, atau tepatnya gitu ya 68 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Nah, lalu tadi kan kita sudah membahas tentang Sayyidah Khadijah. Nah, adakah yang tahu siapakah ibunda dari Sayyidah Khadijah ini? Nah, jadi teman-teman, ibunya Sayyidah Khadijah ini bernama Fatimah binti Zaidah. Dan ayahnya tadi ya, tentu beliau adalah Khuwailid bin Asad. Nah, kedua orang tua Sayyidah Khadijah ini memang sangat luar biasa juga dalam mendidik Sayyidah Khadijah. Semua sifat baik dari orang tuanya itu turun gitu ya. Turun kepada siapa? Turun kepada Sayyidah Khadijah. Dari apa? Sikap dermawannya, sikap taat dalam beragamanya. Nah, karena didikan ini juga yang membuat Sayyidah Khadijah ini akhirnya menjadi orang yang terhormat, juga orang yang termulia. Jadi tidak ada nih teman-teman, ada orang yang berani gitu ya meninggikan suaranya di depan Sayyidah Khadijah. Juga tidak ada orang yang berani membicarakan Sayyidah Khadijah. Kenapa? Karena saking termulianya dan terhormatnya Sayyidah Khadijah. Nah, lalu kita masuk ya gitu ya. Kapan nih gitu ya Sayyidah Khadijah ini menikah dengan Rasulullah. Nah, kalau dihitung-hitung gitu ya, Rasulullah dan Sayyidah Khadijah ini berarti mereka beliau-beliau ini gitu ya menikah di tahun 595 Masehi, di mana saat pernikahan itu memang rentan usia gitu ya, perbedaan antara Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah itu terpaut 15 tahun ya, yang artinya memang saat menikah Rasulullah itu berusia di 25 tahun dan Sayyidah Khadijah itu berusia di 40 tahun. Nah, walaupun terpaut 15 tahun dengan Rasulullah, Sayyidah Khadijah ini memang tetap gitu ya menjadi istri yang menghormati dan mentaati suaminya, yakni siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Sayyidah Khadijah ini juga merupakan sosok istri yang sangat luar biasa. Juga beliau menjadi seorang ibu yang baik gitu ya bagi anak-anaknya. Lalu, mengapa ya Sayyidah Khadijah ini sampai mendapatkan salam dari Allah dan juga malaikat? Lalu, mengapa ya Sayyidah Khadijah ini menjadi orang yang sangat kaya raya? Juga siapa saja ya anak dari Sayyidah Khadijah ini? Juga kapan nih Sayyidah Khadijah ini wafat? Nah, untuk mendapatkan jawabannya, silahkan nanti teman-teman bisa menyimaknya di mana? Di part selanjutnya. Sekarang, silahkan teman-teman untuk bersiap untuk berbuka dan juga jangan lupa untuk memperbanyak berdoa menjelang berbuka. Dan ketika berbuka, juga jangan lupa gitu ya, untuk selalu bersyukur gitu ya dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.